Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Berjumpa kembali di channel Santri NU. Semoga teman-teman yang sedang beraktivitas dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ya kita masih di bulan Maulid ya. Kita harus perbanyak sholawatnya. Meskipun sholawatnya itu hanya 100 kali ya, satu hari ya. Intinya untuk bulan Maulid kita harus memperbanyak ya, membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait di video kali ini saya akan membagikan ya sebuah kisah ya, sebuah hikayat ya tentang seorang raja ya, seorang raja yang yang menyumbang ya atau menyedekahkan ya hartanya sebesar kurang lebih 1000 dinar ya teman-teman. Kalau dinar sekarang sama dinar yang dulu tuh beda ya. Kalau sekarang mungkin kayak keping ya, kayak keping-keping biasa ya. Tapi kalau dulu itu emas teman-teman ya. Jadi bukan itu yang saya bahas, tetapi saya akan membagikan sebuah cerita yang mungkin ini akan menjadi menjadi motivasi ya, atau inspirasi bagi kita semua supaya di momen Maulid Nabi kita harus memaksimalkan terkait dengan ibadah dan yang lain termasuk halnya sholawat teman-teman. Di sini saya punya cerita, saya mengutip di dalam kitab I'anatul Thalibin ya. Kitabnya I'anatul Thalibin ini di halaman di juz 3 ya. Untuk halamannya di sini saya akan buka. Halamannya itu halaman 365. Nanti saya akan cantumkan di samping teman-teman ya. Oke. Kita akan mulai pembahasan atau saya akan menceritakan kisah yang menarik ya, mungkin ini akan membuat kita lebih semangat dalam merayakan Maulid Nabi teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teksnya akan saya tampilkan di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya annahu kana fi zamanil khalifati Marwan ya, syabun husnus surati ya. Bahwasannya diceritakan di zamannya Khalifah Abdul Malik ya, bukan Abdullah, di zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya, bahwasannya ada seorang pemuda husnul tampan ya teman-teman ya, Fisami di negeri Syam. Jadi ini cerita zaman dulu pada kekhalifahan daripada Abdul Malik bin Marwan teman-teman ya. Wa kana yalhu biruku bil khayli. Nah, jadi orang lelaki tersebut yang tampan itu bermain dengan mengendarai kudanya. Mungkin hari-harinya dia itu menghabiskan dengan berkuda teman-teman ya, mengendarai kuda. Fabainama huwa datu yaumin ala dhahri hisanihi. Di suatu hari dia menaiki kuda ya, kuda jantan ya. Id ajfalal hisanu wa hamalahu ya. Tiba-tiba di suatu hari ketika dia itu menaiki kuda tersebut, tiba-tiba kudanya itu melarikan diri dan membawanya. Membawanya kemana? Visi kaki Syami ya, yaitu di ganggang atau lorong ya, atau gang buntu ya, di negeri Syam teman-teman ya. Jadi ketika pemuda tersebut yang tampan ini mengendarai kuda ya, tiba-tiba kudanya itu melarikan diri ya. Intinya dia itu lari ya, terserah dianya lari ya, dan dianya itu si kudanya membawa si pemuda tersebut di ganggang daripada kota Syam ya.
Lalu walam yakun lahu qudratun ala man'ihi, dan pemuda tersebut tidak sanggup untuk mencegahnya. Artinya pemuda tersebut menaiki kuda, tiba-tiba kudanya itu lari dengan sendirinya, teman-teman ya. Kayak ya lari kenceng ya. Yang mana lelaki tersebut atau pemuda tersebut tidak sanggup untuk memberhentikannya gitu loh. Fawaqa'a tariquhu ala babil khalifati ya. Lalu kuda tersebut menuju jalan di pas pintu khalifah. Jadi tiba-tiba kudanya ini ya membawa lari si pemuda tersebut ya yang ada di punggungnya kuda. Akhirnya tiba pas di suatu jalan yang mana itu jalannya menuju ke pintunya khalifah. Ternyata di sana itu ada apa namanya anaknya khalifah atau putranya khalifah ya. Fasadafa waladuhu walam yakdir al waladu ala raddil khisani. Ketika ya si kuda ini lari kencang dengan sendirinya, yang mana itu larinya itu menuju ke pintu khalifah, pintu istana khalifah ya. Tiba-tiba di sana itu terdapat putranya khalifah, teman-teman ya. Lalu putranya tersebut menghindar ya, namun tidak mampu akan menghindar tersebut ya. Akhirnya apa yang terjadi? Fasodamahu bil farsi ya. Lalu si pemuda tersebut ya tanpa kendali ya, intinya kudanya itu tidak bisa dikendalikan ya. Lari dengan sendirinya, tiba-tiba kudanya itu menabrak si putranya khalifah yang mana putranya tersebut waqatalahu, mati teman-teman ya. Jadi di sini saya akan artikan secara bebasnya teman-teman ya. Jadi kudanya itu lari ya, tidak bisa dikendalikan oleh pemuda ya. Lari dengan sendirinya, tiba-tiba dia menuju ke pintu istana khalifah yang mana di sana itu berpapasan dengan putranya. Akhirnya putranya itu meninggal ya atau mati dikarenakan ditabrak oleh si kuda ini ya. Lalu fawasal al-khabaru ilal khalifati. Lalu kabar tersebut sampai ke khalifahnya. Fa'amara bihdarihi. Lalu khalifah ini merintahkan pasukannya ya atau prajuritnya ya untuk menghadirkan si pemuda itu ya. Falamma an asyrafa ilaihi ya, ketika si pemuda itu memenuhi panggilan daripada khalifah ya, ketika dekat kepada khalifah menghampiri ya. Jadi ketika menghadap ke khalifah ya, tiba-tiba khotoro ala balihi, terlintas atas benaknya teman-teman ya. Jadi dia itu sudah kudanya tidak bisa dikendalikan ya, lari dengan sendirinya ya, memberontak dengan sendirinya. Tiba-tiba kudanya itu sampai membunuh daripada putra khalifah, yang mana membuat si pemuda ini bingung dan khawatir dan cemas teman-teman. Lalu ketika dipanggil oleh khalifah, dia menghadap, ketika dekat dengan khalifah, nyampe ke khalifah, ke istananya, dalam benaknya itu terlintas angkola in khallason ya. Jadi dalam hatinya itu, dalam benaknya itu berkata, apabila Allah itu menyelamatkanku ya, menyelamatkanku min hadhil waqi'ati, dari kejadian ini, a'malu walimatan azimatan, aku akan mengadakan, katanya akan mengadakan atau membuat walimah yang sangat besar, wa astaqri'u fiha maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata si pemuda tersebut, aku meminta bacakan di dalam walimah tersebut akan maulidan nabi. Jadi dia merayakan maulid nabi. Di sini tidak diterangkan kejadian tersebut di bulan apa. Mungkin bisa jadi ini di bulan Rabiul Awal ya. Karena dia akan, apabila dia bebas dari masalah tersebut ya, ketika dia itu mau menghadap terhadap khalifah ya, dia mengharap untuk dibebaskan, diselamatkan oleh Allah, maka dia akan membuat walimah yang sangat besar, yang mana di dalamnya itu berisi maulid Nabi, teman-teman. Falamma hadara qaddamahu ya.
Ketika sampai di hadapan si pemuda ini, sampai di hadapan si khalifah, lalu wanadhara ilahi. Jadi khalifah itu memandangnya, ya, memperhatikannya, ya. Dhuhika, ya, maka si khalifah ini tiba-tiba tertawa, ya. Ba'dama kana yahnikuhul ghadabu, ya. Yahnikuhu al-ghadaba, ya. Setelah sesuatu yang mana dia itu selama ini ketika putranya itu meninggal disebabkan kudanya, dia itu menyimpan, menahan amarahnya terhadap pemuda tersebut. Tiba-tiba ketika dia menghadap si pemuda tersebut kepada khalifah, tiba-tiba marahnya hilang, malah dia tertawa gitu loh. Jadi ini hal yang sangat aneh yang dialami oleh si khalifah ini, ya. Tiba-tiba dipanggil pemuda tersebut, ya, dia sudah, si khalifah ini sangat marah, tiba-tiba pemuda tersebut menghadap pas di depannya, tiba-tiba rasa marahnya itu habis dan tertawa, ya, bahagia gitu loh. Faqala, lalu berkata si khalifah ini, ya, ya hada, hehe, ini. Jadi ini mungkin tidak tahu namanya, ya. Jadi mungkin manggilnya hehehe, sini gitu. Mungkin ibaratnya seperti itulah, ya. Apakah kamu bagus, ya, atau pandai sihir, ya? Apakah kamu pandai sihir, katanya. Ya. Qala la wallahi ya Amirul Mukminina, ya. Tidak, demi Allah wahai Amirul Mukminin, kata si pemuda tersebut, ya. Kenapa si khalifah bertanya seperti itu? Ya, dia, si khalifah ini mengalami suatu keanehan, ya. Keajaiban yang luar biasa dengan seketika, dengan sekejap. Yang awalnya khalifah ini sangat marah, menahan amarah, tiba-tiba ketika pemuda tersebut ada di depannya, tiba-tiba rasa amarahnya itu hilang, menjadi bahagia, tertawa gitu. Akhirnya si khalifah ini bertanya, kamu baca apa gitu lah? Apakah kamu punya sihir gitu lah? Apakah kamu pandai sihir gitu lah? Kata si pemuda, tidak, demi Allah wahai Amirul Mukminin, saya tidak memiliki sihir, katanya. Faqala, lalu si khalifah berkata, afautu angka, aku memaafkanmu, katanya. Walakin, dan akan tetapi, kata si khalifah, kul katakanlah olehmu li padaku. Mada kulta, apa yang kau baca, gitu. Jadi khalifah itu sangat heran terhadap pemuda tersebut. Jadi khalifah itu sampai menyangka pemuda tersebut itu memiliki sihir. Kok bisa yang awalnya khalifah itu marah menjadi tertawa dengan sekejap, ya. Malah si khalifah ini berkata, aku maafkan kamu, tapi kasih tahu apa yang kamu baca, sehingga si khalifah itu bisa berubah dengan sekejap, ya. Lalu Kola berkata, siapa pemuda itu, ya. Jadi pemuda tersebut bercerita dan berkata, aku berkata, ya, apabila Allah itu menyelamatkanku min hadhil waqi'atil jasimati, dari masalah atau dari kejadian yang besar ini, katanya. A'malu walimatan li ajli maulidin nabi, ya. Jadi dia itu menceritakan kalau seandainya dia itu selamat dari kejadian, dari kasus yang besar menurutnya itu, maka dia akan membuat suatu walimah maulid nabi, ya. Faqala al-khalifatu, lalu khalifah berkata kepada si pemuda tersebut, qad afautu anka, sungguh aku telah memaafkanmu, katanya. Wa hadhihi alfu dinarin, dan ini 1000 dinar, katanya. Dan ini 1000 dinar li ajli maulidin nabi, ya, karena kau merayakan sebuah walimah maulid nabi yang berisi maulid nabi, katanya. Wa anta fi hillin min dami waladinya, dan engkau bebas dari darah anakku. Fakhraja syabu wa ufi anil qisasi, akhirnya si pemuda tersebut terbebas dari hukuman kisos, ya. Jadi dari hukuman kisosnya. Wa akhadha alfa dinarin, lalu si pemuda tersebut mengambil 1000 dinar tersebut, barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cerita yang menarik, teman-teman, ya. Jadi lelaki tersebut yang sudah membuat kudanya itu, membuat putra daripada khalifah itu meninggal dunia, ternyata dengan niat dalam hatinya yang terlintas dalam benaknya, dia apabila itu dia itu diselamatkan oleh Allah dari kejadian itu,
dari kasus tersebut, maka dia akan membuat walimah yang sangat besar yang berisi tentang maulid Nabi. Ya. Jadi apa yang terjadi, tiba-tiba khalifah itu dengan sekejap yang awalnya dia itu menahan marah, tiba-tiba tertawa. Gitu. Saking penasarannya si khalifah, dia itu bertanya-tanya, apa yang kamu baca, apakah kamu punya sihir, katanya. Tidak, saya tidak punya sihir, katanya. Sampai si pemuda ini bersumpah kepada khalifah gitu lah. Lalu tiba-tiba kata khalifah, qad afa untuk angka, sungguh aku telah memaafkanmu. Lalu si khalifah ini sudah memaafkan pemuda tersebut, dan yang kedua dia malah diberi uang 1000 dinar, teman-temannya. Ini sungguh luar biasa dikarenakan si pemuda tersebut ingin merayakan, ingin mengadakan walimah yang sangat besar, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin apa ya? Ini cerita yang sangat jarang ya diketahui, terutama orang awam ya. Ini mungkin bisa dijadikan inspirasi atau motivasi dan wawasan tambahan ya. Jadi pemuda ini ya sudah dibebaskan ya dari kisos, dan dianya itu dimaafkan, dan yang ketiga dianya itu malah diberi 1000 dinar untuk merayakan, mengadakan walimah yang sangat besar, yaitu Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Oke, mungkin sekian videonya teman-teman. Semoga ini menjadi tambah ilmu bagi teman-teman. Untuk ceritanya saya mengutip di dalam kitab I'anatul Thalibin, teman-teman ya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebelumnya ya. Mungkin apa yang namanya ya, tadi saya menyampaikan isi daripada cerita tersebut dengan bahasa yang bebas, yang mana intinya itu sama dalam cerita tersebut, teman-teman. Oke, mungkin sekian videonya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.